Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kamu yang lagi di depan layar, semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran mengenai pendidikan agama Islam, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Biasa kalau di sekolah saya dipanggil Ibu Karina, kalian juga bisa panggil Ibu Karina ya. Nah, saat ini saya mengajar untuk kelas 10 jurusan PM di SMK SMT Makassar. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini menjadi manfaat untuk hari ini dan hari esok. Oke? Nah, untuk materi yang pertama ini kita akan membahas mengenai Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan hadis terkait tentang pentingnya mengendalikan diri atau disebut dengan mujahadah an-nafs atau juga bisa kalian sebut dengan kontrol diri. Oke? Mari kita check it out. Oke, ini adalah kompetensi dasar yang kalian harus ketahui mengenai materi Quran Surat Al-Anfal ayat 72 tentang mujahadah nafs. Nah, kalian bisa baca ya. Di sini ibu men-challenge kalian untuk membuat project video diri kalian sendiri saat menghafal surat Al-Anfal ayat 72 beserta artinya. Dan jangan lupa, kalian juga tarik kesimpulan dari ayat tersebut. Terus kalian pikirkan apa yang bisa kalian ambil untuk diri kalian sendiri. But tenang aja, challenge ini berlaku selama 1 bulan. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Mungkin sebagian dari kalian masih ada yang belum mengerti dan masih bingung tentang apa sih yang dimaksud dengan mujahadah nafs. Pengertian mujahadah nafs dapat kalian baca ya, seperti slide berikut ini. Nah, di sini kita dapat tarik kesimpulan apa yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs adalah bersungguh-sungguh memerangi dan menundukkan hawa nafsu, yaitu nafsu amarah, untuk diarahkan kepada kesadaran, yaitu fafirru ilallah wa rasulih. Kalian tahu nggak sih ada 3 jenis hawa nafsu? Nah, nafsu pertama ini namanya nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan, seperti yang tertuang dalam surat Yusuf ayat 53. Silahkan dibaca. Nah, yang kedua ada nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk, seperti yang tertuang dalam surat Qiyamah ayat 2. Jadi gampangnya itu dia selalu merasa berdosa, selalu merasa insecure dengan perbuatan-perbuatannya selama ini, selalu merasa kurang, selalu merasa butuh bertobat, selalu takut sama Allah kayak gitu. Dia selalu merasa menyesal kayak gitu. Nah, yang ketiga ini adalah nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang senantiasa tenang apabila melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
seperti yang ada di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Jadi kalau kita sudah merasa tenang, kita merasa aman, kita selalu merasa dekat sama Allah, maka kita akan terjaga dari perbuatan buruk. Jadi yang tadinya kita misalnya suka melakukan dosa, terus kita bertaubat, lalu kita menjauhi larangannya dan selalu menaati perintah Allah, insya Allah hidup kita akan tenang. Jadi senantiasa ingin dekat dengan Allah, ingin senantiasa dilihat sama Allah, ingin senantiasa diperhatikan sama Allah, kayak gitu. Paham kan? Kajian dalil tentang mujahadah nafs tertuang dalam Al-Anfal ayat 72. Silahkan kalian pelajari, seperti yang Ibu bilang tadi di awal, bahwa Ibu men-challenge kalian untuk membuat project video hafalan. Kayak gitu. Isi dan kandungan ayat dapat kalian baca pada slide berikut ini. Sedangkan untuk sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat dapat kalian baca pada slide berikut ini. Oke, untuk part 1 ini Bu rasa sudah cukup. Kita berjumpa lagi di part berikutnya mengenai kajian hadis tentang mujahadah nafs. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.